SD Negeri Curah Nongko 3 Tempurjo, Jember masih berjuang mempertahankan keberadaannya. Tahun ajaran baru 2026, sekolah ini hanya menerima 7 siswa baru dan seluruhnya laki-laki. Jumlahnya meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 1 siswa. Para guru harus mendatangi rumah-rumah warga satu persatu untuk memberikan pemahaman dan meyakinkan orang tua agar mau menyekolahkan anaknya di SD Negeri Curah Nongko 3. Sekolah yang berada di kawasan perkebunan ini dinilai masih kurang diminati masyarakat. Untuk proses belajar mengajar tetap kita lakukan walaupun kita punya keterbatasan lokal. Jadi saat ini kita menggunakan musola untuk ruang pembelajaran kelas 2 dan kelas 3 karena memang gedung yang ambruk yang tahun 2025 yang lalu sampai saat ini belum ada perbaikan. Pihak sekolah berharap dukungan pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan minat bersekolah agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih aman dan nyaman. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, atas fenomena jumlah siswa yang sedikit di beberapa sekolah dasar, pemerintah akan segera mencari solusi dengan mengumpulkan jajaran terkait. Sedikitnya siswa di beberapa SD negeri ini memang menjadi perhatian kami lintas kementerian. Kami sudah ada, pertama di tingkat kementerian sudah ada pendataan berdasarkan Dapodik, sekolah-sekolah yang muridnya khususnya untuk yang di bawah 100, di bawah 60 kami sudah melakukan pendataan. Juga sudah kami sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Nanti kita akan rapat bersama dengan Pak Mendagri untuk membicarakan arah kebijakan ke depan untuk sekolah-sekolah yang muridnya sangat sedikit. Ini yang nanti sedang kita rancang untuk pertemuannya dan bagaimana kebijakannya, karena terutama untuk sekolah kan memang di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, sehingga nanti kebijakan kami akan kita buat bersama-sama supaya tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Ada potensi dipindah gitu nggak, Pak? Ya pemirsa, ironis di tengah sepinya sekolah karena kekurangan siswa, sekelompok pelajar di Surabaya malah jadi gangster yang terlibat aksi tawuran. Petugas menangkap sejumlah remaja yang membawa senjata tajam dan hendak tawuran. Tim Perintis Direktorat Samapta Polda Jatim menangkap sejumlah remaja yang tergabung dalam kelompok dan diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Semarang, Surabaya. Para remaja tanggung ini pun berusaha melarikan diri hingga terjadi kejar-kejaran dengan petugas. 7 orang remaja yang masih berstatus pelajar berhasil ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 bilah senjata tajam dengan panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter. Mereka tanpa sadar berpapasan dengan kami. Tindakan yang kami lakukan adalah mengamankan anak-anak yang kita bisa amankan. Ada 7 orang dan membawa sajam. Demikian, Bapak. Mereka rencananya mau tawuran antar blok barat dan blok utara kalau waktu itu. Keterangan yang saya dapati di lapangan dari diduga gangster. Untuk keperluan penyidikan lebih lanjut, ke-7 remaja beserta barang bukti diamankan Polsek Bubutan, Surabaya. Guna mendalami dugaan rencana tawuran serta asal-usul senjata tajam yang mereka bawa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, warung lontong sayur di Kabupaten Pati yang hanya meraup sedikit keuntungan dikenai pajak hingga Rp840.000. Dan video ini tersebar di media sosial dan mengundang reaksi warganet. Ya, mungkin video ini sudah banyak pemirsa beredar di medsos Anda ya, bagaimana sebuah warung lontong sayur sederhana di Desa Kebolampang, RT 02 RW 02, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati ini viral. Pasalnya dari video yang diunggah seorang pria menunjukkan lokasi sederhana sebuah warung ternyata mendapat tagihan pajak yang
fantastis hingga Rp840.000. Dan tagihan tersebut disertai dengan lembar surat yang menunjukkan biaya yang harus dibayarkan pemilik warung. Perhitungan pajak sendiri berdasarkan luas bangunan warung yang dianggap menyediakan lahan untuk parkir. Padahal lokasinya ini kalau kita lihat ya tadi di video sangat sederhana ya. Dan ancaman pajak harus dibayarkan. Jika tidak, warung akan dibongkar, membuat pemilik warung untuk mencari utang untuk membayarnya. Enggak dikira hoak, yo. Ini pajak kemarin untuk warung samping bengkel saya, yo. Ini kena 840.000. Jadi hitungannya itu warung ini kena 28 meter persegi per kali 10.000 per meter ya teman-teman, yo. Jadi 280 kali 3 ketemunya 840 lah. Warung ini teman-teman yo. Ini kemarin diukur dari sini. Ini kan ada tempat parkir seperti ini ya. Buat taruh motor kalau ada orang jajan. Ini diukur sampai sana 7 meter. Terus ke belakang sini 4 meter. Ya ini kan ini nggak di saluran air. Cuma mungkin kan ini tanahnya masih ikut PU ya teman-teman ya. Jadi ketemunya ini 28 meter persegi kali 10.000. Jadinya 480. Nah itu awal mulanya gini teman-teman ya. 1 bulan yang lalu itu ada petugas datang kasih tahu kita itu harus daftar untuk PU. Untuk ke PU kita tanda tangan. Nah waktu tanda tangan kita dimintain ganti materai itu 50.000 teman-teman ya. Nah selang sebulan itu orang-orang dari PU, kantor PU datang terus minta uang 840. Ini yang punya warung ini teman-teman yo. Yang punya warung kaget jualan apa lontong sama gorengan ini sehari belum dapat duit. Kemarin dimintain petugas 840.000. Saya kaget Mbak. Aku kaget Pak. Ya kan biasanya lah tarian ngono kok tarian terus langsung semono. Wong cilik kaya dadi anu lah yo rekasane iki lho dadi wong cilik. Zamane Jokowi ora tau ditarik. Jokowi sing dhisik ora tau tarik lagi iki lho. Tarik lah langsung kudune bayar kontan lho gak iso. Langsung bayar di tempat teman-teman ya katanya nek nggak mau bayar ini warungnya mau dibongkar. Bongkar, piye iki sih? Jadi ya ibu yang punya warung ya takut ya mau nggak mau kemarin tuh cari uang. Utang. Jalur utangan sesuai iki 840.000 ngono. Iki tak perjelas lagi yo dikira nanti lek aku buat aku ngapusi kok iki buktine nyata. Iki sing warunge iki. Iki kertasnya warung wis simpen ae. Ini warungnya. Simpen ae kertasnya. Piye tuh Pak, wong cilik ya. Pokoknya tadi artinya kira-kira walaupun kita nggak semuanya mengerti Pak pemirsa, tapi bagaimana warung kecil tadi dipajaki 800.000 lebih dan harus dibayar kalau nggak akan dibongkar seperti itu. Nah, kita ke informasi berikut yang juga jadi highlight of the day. Polri melimpahkan tersangka Don Rito beserta seluruh